Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok EEG, kelas sinyal dan sistem teknik biomedis angkatan 2019, yang beranggotakan saya Esther Vinia bersama kedua rekan saya Aldo Rosario dan Carmela Putri akan mempresentasikan tentang representasi Fourier. Next, representasi Fourier yang akan kami bahas yaitu terdapat 4, Fourier series, Fourier transform, discrete time Fourier transform, dan discrete Fourier transform. Sinyal dalam domain waktu direpresentasikan dalam bentuk tegangan atau arus dalam fungsi waktu. Dalam telekomunikasi, hal yang lebih penting adalah kita dapat tahu frekuensi kerja dari suatu sistem. Sebagai contoh, dalam radio FM, kita akan mencocokkan frekuensi bukan parameter yang lain. Nah, bayangkan jika kita berbicara dan merekam dalam suatu file .wav dan memutarnya dengan menggunakan Winamp, maka kita akan dapat melihat amplitudo suara kita sebagai fungsi waktu. Tetapi kita juga tahu bahwa suara kita terdiri dari berbagai macam frekuensi, sehingga diperlukan suatu transformasi untuk mengubah suatu sinyal dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, dalam domain frekuensi, sinyal direpresentasikan dalam bentuk magnitudo dan fasa dalam fungsi frekuensi. Maka dari itu, kita menggunakan representasi Fourier tergantung dari jenis sinyalnya. Yang pertama adalah Fourier series. Fourier series digunakan untuk mentransformasi sinyal kontinu yang periodik. Next. Nah, sebagai contoh, kita mempunyai sebuah sinyal sinus X, dan kita mau merepresentasikannya menggunakan Fourier series untuk menjadi square wave. Nah, ketika kita mengubahnya menjadi sinus 3X dibagi 3, sinyal ini belum dapat menjadi square wave. Next. Nah, ketika kita jumlahkan sinus X ditambah sinus 3X dibagi 3, sinyal ini juga belum menjadi sinyal square wave. Nah, walaupun kita ubah lagi menjadi sinus 5X dibagi 5, sinyalnya juga masih belum menjadi square wave. Maka, untuk menjadi square wave, butuh sebuah deret angka. Next. Yaitu sinus X ditambah sinus 3X dibagi 3, tambah sinus 5X dibagi 5, ditambah sampai dengan sinus 39X dibagi 39. Maka akan mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu sinyal dalam bentuk kotak. Next. Oke. Next. Nah, misalkan sebuah sinyal memiliki periode dasar T dan frekuensi dasar omega 0 sama dengan 2pi dibagi T, maka Fourier series-nya akan didapatkan seperti persamaan berikut, yaitu XK sama dengan 1 per T integral 0 sampai T XT dikali E pangkat minus J kali K kali omega 0 kali T dt. Nah, persamaan ini juga disebut sebagai bentuk eksponensial. Untuk membalikannya lagi dari domain frekuensi ke domain waktu, kita bisa menggunakan inverse Fourier series dengan persamaan XT sama dengan sigma infinite, K sama dengan minus infinite, XK dikali E pangkat J kali K omega 0 T. Sehingga kita dapat menuliskan notasi Fourier series-nya sebagai berikut. Nah, kita masuk kepada contohnya untuk menentukan Fourier series dari sebuah sinyal. Next. Kita akan menentukan Fourier series untuk sinyal berikut. Maka, next, kita dapat menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu XK sama dengan 1 per T integral minus T per 2 sampai T per 2 XT dikali E pangkat minus J omega 0 T dt. Nah, karena XT-nya sama dengan 1, maka kita dapat menulisnya menjadi 1 per T integral minus T per 2 sampai T per 2 dikali E pangkat minus J kali K kali omega 0 T dt. Setelah itu, kita dapat mengintegralkannya dan menjadi 2 dibagi
T kali K omega 0 dikali E pangkat J K omega 0 T0 dikurang E pangkat minus J K omega 0 T0 dibagi 2J. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hukum Euler itu sama dengan sin theta sama dengan 1/2J dikali E pangkat theta minus E pangkat minus theta. Maka kita dapat mengubah persamaan sebelumnya yang kita dapat dari integral menjadi persamaan di bawahnya, yaitu XK sama dengan 2 sin K omega 0 T0 dibagi T kali K omega 0. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Fourier series untuk K sama dengan 0 dengan mensubstitusi nilai K sama dengan 0. Maka kita dapat hasilnya menjadi 2T0 per T. Tapi kita tidak perlu memisahkan perhitungan untuk K tidak sama dengan 0 dan K sama dengan 0 ini. Kita dapat menyatukannya dengan sebuah fungsi limit, yaitu limit K sampai dengan 0, 2 sin K omega 0 T0 dibagi T kali K omega 0. Nah, jadi untuk solusi dari persoalan di atas dapat disederhanakan menjadi XK sama dengan 2 sin K2 pi T0 per 0 dibagi K2 pi. Next. Karena omega 0 sama dengan 2 pi per T, maka didapatlah sebuah fungsi. Nah, karena sinus X sama dengan sin Px per Px, maka kita mendapatkan sebuah fungsi persamaan baru, yaitu XK sama dengan T dibagi T0 dikali 2 sin K2 pi T0 per T dibagi K2 pi T0 per T. Hasilnya menjadi 2T per T0 sin K2 T0 per T. Sehingga untuk plot grafik XK kita dapat lihat dari gambar yang di samping. Oke, next. Nah, kita juga dapat menentukan inverse dari Fourier series-nya tersebut menggunakan persamaan inverse Fourier series, yaitu XK sama dengan setengah pangkat K dikali E pangkat J K pi per 20, dikarenakan periodenya adalah 20. Maka frekuensinya adalah omega 0 sama dengan 2 pi per T sama dengan 2 pi per 2. Jadi hasilnya adalah pi. Nah, kemudian kita dapat menggunakan persamaannya untuk disederhanakan sehingga mendapatkan hasil akhirnya yaitu XT sama dengan 3/5 dikurang 4 cos pi T tambah pi per 20. Oke, next. Nah, untuk yang sebelumnya merupakan Fourier series bentuk eksponensial. Namun ada juga bentuk lain, yaitu bentuk trigonometri dengan rumus XT sama dengan B0 tambah sigma infinite K sama dengan 1, B K cos K kali omega 0T ditambah A K sin K omega 0T. Maka kita mendapatkan koefisien Fs-nya, yaitu ada B0, BK, dan AK. Maka kita dapat mengetahui juga hubungan antara koefisien Fourier series trigonometrik dan Fourier series eksponensial melalui persamaan BK, yaitu XK plus X min K, dan AK sama dengan J kali XK minus X minus K. Selanjutnya representasi Fourier yang kedua, yaitu Fourier transform, di mana digunakan untuk mentransformasi sinyal kontinu non-periodik. Next, Fourier transform didefinisikan dengan persamaan X
J omega sama dengan integral minus infinite sampai infinite xt kali E pangkat minus JWT dt. Nah, dengan inverse-nya yaitu xt sama dengan 1/2 pi integral minus infinite sampai infinite x JW kali E pangkat JWT dw. Nah, sebagai contoh, yaitu kita akan mencari Fourier transform untuk sinyal xt sama dengan E pangkat minus AT UT. Kita dapat menggunakan persamaan Fourier transform, sehingga hasil integralnya menjadi 1/A tambah JW. Nah, dari hasil akhir ini terlihat bilangan kompleks, sehingga mempunyai magnitudo dan fasa, dan dapat kita masukkan ke persamaan yang di bawahnya, yaitu XJW sama dengan 1/A kuadrat plus omega kuadrat dikali dipangkatkan 1/2 dan menjadi hasil akhirnya yaitu minus arc tangen omega dibagi dengan A. Nah, kita dapat melihat mempunyai hasil magnitudo Fourier transform tadi direpresentasikan dalam bentuk grafik berikut ini. Oke, next. Oke, selanjutnya bentuk representasi dari Fourier ini yang ketiga yaitu discrete time Fourier transform. Oke, lanjut. Jadi apa sih discrete time Fourier transform ini? Jadi bisa disingkat juga DTFT adalah transformasi Fourier dari sinyal discrete waktu aperiodik. Jadi perlu diingat di sini sinyal yang diubah atau ditransformasi adalah sinyal discrete. Jadi misalkan kita mempunyai sinyal discrete dengan domain waktu, lalu kita ingin mengubahnya menjadi sinyal dengan domain frekuensi. Jadi langsung aja kita bisa menerapkan dari DTFT ini. Jadi di sini bisa dilihat dari yang domainnya N bisa jadi domainnya E pangkat J omega atau domain frekuensi. Nah, untuk mencari X dalam domain frekuensi ini bisa menggunakan persamaan yang sebelah kanannya, yaitu sigma N dari min tahingga sampai tahingga xn E pangkat min J omega N. Nah, sementara jika kita ingin melakukan tindakan sebaliknya, yaitu dari domain frekuensi menjadi domain waktu, kita bisa melakukan inverse terhadap DTFT-nya. Jadi, dengan hal itu didapatlah persamaan sebagai berikut, yaitu xn sama dengan 1/2pi integral min pi sampai pi x E pangkat J omega dikali E pangkat J omega N D omega. Oke, lanjut. Nah, nilai dari DTFT ini biasanya dituliskan dalam bilangan kompleks, yaitu omega di sini bisa langsung aja disubstitusi sama E pangkat J omega. Jadi, X E pangkat J omega sama dengan X real ditambah J X imajinernya. Oke, lanjut aja. Nah, terus juga bisa ditulis selain dalam bentuk kompleks, bisa juga dituliskan dalam bentuk polarnya. Di mana di bentuk polar ini bisa dilihat persamaannya adalah sebagai berikut. Dan yang di dalam tanda garis 2 ini merupakan magnitudonya. Atau jika kita ingin melakukan perhitungan sendiri, magnitudonya bisa dicari dengan mengakarkan X kuadrat realnya ditambah dengan X kuadrat imajinernya. Sementara untuk sudut fasanya bisa dilakukan dengan melakukan arkes tangen dari X imajiner per X realnya. Lalu di bawah ini DTFT periodik dengan periode 2pi. Kita bisa melakukan substitusi T omega dengan T omega plus 2pi K. Nah, dengan K ini tuh merupakan bilangan bulat, maka akan menghasilkan hasil yang sama.
Jadi oleh karena itu hasil dari DTFT adalah kontinu, periodik, dan tidak unik. Nah, untuk itu setelah disubstitusi bisa dilihat di persamaan yang bawah akan dihasilkan persamaan sigma n min tak hingga sampai tak hingga xn kali e pangkat min j omega n. Oke, lanjut. Nah, misalkan kita punya contoh soal nih, diketahui sinyal non-periodik dalam diskrit dalam fungsi waktu sebagai berikut, yaitu 0,5 pangkat n un. Lalu ditanya berapa DFTF-nya. Kan kita udah tahu nih, udah mempunyai nilai xn-nya. Kalau langsung dimasukin ke persamaan tadi, udah langsung bisa dimasukin, dan setelah dihitung hasilnya itu adalah 1/1 min 0,5 E pangkat min J omega. Oke, lanjut. Nah, jadi bentuk persamaan hasilnya tadi, kalau kita masukin ke aplikasi MATLAB, bisa kita plotkan menjadi mulai dari plot magnitudonya maupun dari plot fasanya. Oke, lanjut. Nah, terus bentuk representasi yang keempat yaitu discrete Fourier transform. Nah, oke, jadi discrete Fourier transform ini untuk sinyal diskrit terbatas yaitu xn dengan rentang n lebih dari 0 sampai n kurang dari n-1 dapat dinyatakan dengan bentuk yang lebih sederhana, yaitu dengan representasi DFT ini. Nah, sebenarnya itu DFT merupakan turunan dari DTFT, yaitu hanya n nilai saja yang disebut sebagai sampel frekuensinya dari xe pangkat j omega. Nah, jadi persamaan DFT ini setelah diturunkan didapatlah sebagai berikut, yaitu xk sama dengan xe pangkat jw, atau juga bisa disamadengankan sigma n 0 sampai n-1 xn e pangkat min 2 pi kn per n besar. Nah, kalau kita persingkat lagi, kita bisa memasukkan nilai Wn, yaitu Wn-nya sama dengan E pangkat min J 2 pi per N, yaitu menjadi XK sama dengan sigma N mulai dari 0 sampai N besar min 1, Xn dikali Wn pangkat Kn. Lanjut. Nah, DFT ini merupakan suatu transformasi yang memerlukan suatu asumsi bahwa ketika kita menghitung DFT n titik, maka periodenya adalah n. Contoh, misalkan kita disuruh untuk menghitung nilai sampel berikut, yaitu 1, 3, 5, 7. Jika diminta 4 titik, kita bisa mengasumsikan sinyal tersebut mempunyai 4 periode, menjadi 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Namun jika kita diminta untuk merepresentasikan dalam 8 titik, nah kita bisa mengasumsikan sinyal tersebut mempunyai 8 periode. Nah, karena sampelnya cuma 4, untuk membentuk 8 periode, kita membutuhkan tambahan angka 0000. Nah, penambahan sinyal 0 ini dilakukan ketika periode tidak sama dengan jumlah sampel sinyalnya. Jika tidak disebutkan n titik, maka dianggap n sama dengan jumlah sampel sinyal tersebut. Oke, lanjut. Nah, terus tadi kan DFT itu merupakan turunan dari DTFT. Lalu apa sih kaitannya? Nah, bisa dilihat di sini, jika ada suatu sinyal diskrit non-periodik, seharusnya sinyal tersebut dapat dilakukan dengan DTFT. Nah, gimana sih cara untuk dapat DFT ya? Kita bisa mengambil samplingnya dari DTFT. Atau kita langsung melakukan persamaan DFT yang udah ada di awal tadi dengan persamaan awalnya. Nah,
maka hasilnya itu keduanya bakal sama, akan membentuk sinyal DFT yang sama. Oke, lanjut. Di sini ada persamaan dari inverse DFT. Jadi kalau kita sama seperti DTFT tadi, ternyata DFT ini juga bisa melakukan inverse dengan persamaan, yaitu Xn sama dengan 1 per N besar, sigma K 0 sampai N-1, XK dikali E pangkat J2Pi NK per N besar. Atau kalau kita persingkat lagi dengan memasukkan nilai Wn, maka didapatkan 1 per N, sigma K 0 sampai N-1, XK dikali Wn pangkat min Kn. Lalu jika dalam bentuk bilangan kompleksnya, sama seperti DTFT tadi, kita dapat mengamplitudokan dari nilai real dan imajinernya. Sementara sama juga untuk sudut fasanya, kita bisa melakukan arkes tangen dari B per A atau imajiner per realnya. Berikut ini merupakan contoh soal dari DFT. Apabila terdapat koordinat 1, 0, 0, dan 1 dan memiliki periode sama N sama dengan 4, bagaimana cara menentukan DFT-nya? Pertama, kita masukkan dulu dengan rumus DFT-nya, yaitu XK sama dengan N-0, sigma N-0, N sama dengan 0 sampai 3. 3 ini berasal dari N dikurang 1, dikali X, N, E pangkat minus J 2pi N K per 4. Dan bisa dipersingkat lagi menjadi sigma N sama dengan 0 sampai 3, XN dikali E pangkat min J pi N K per 2. Kemudian dimasukkan dengan angka 0 dulu, K-nya diganti dengan angka 0, maka akan menjadi sigma N sama dengan 0 sampai 3, XN E pangkat min J pi N 0 per 2. Kemudian akan mendapatkan hasilnya sebenarnya X0 tambah X1 tambah X2 tambah X3. Sehingga hasilnya akan menjadi 1 ditambah 0 tambah 1, 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian dimasukkan lagi dengan K yang diganti dengan angka 1. Maka didapat hasilnya akan menjadi X0 ditambah X1 kali E pangkat minus JP per 2 ditambah X2 dikali E pangkat minus JP ditambah X3 E pangkat minus J3Pi per 2. Itu akan disederhanakan lagi menjadi 1 ditambah 0 dikali minus JP per 2 ditambah 0 dikali E pangkat minus JP ditambah 1 dikali E pangkat minus J3Pi per 2. Kemudian sama saja dengan 1 ditambah cos 3Pi per 2 dikurang J sin 3Pi per 2. Hasil akhirnya adalah 1 ditambah J imajiner. Nah, kemudian K-nya juga dicoba dengan angka 2. Ketika dicoba dengan angka 2 ini, hasilnya akan menjadi X0 ditambah X1 E pangkat minus JP ditambah X2 dikali E pangkat minus J2Pi ditambah X3 dikali E pangkat minus J3Pi. Hasilnya ini adalah 1 ditambah 0 dikali E pangkat minus JP ditambah 0 dikali E pangkat minus J2Pi ditambah 1 dikali E pangkat minus J3Pi. Kemudian disederhanakan menjadi 1 dikurang 1 dan hasil akhirnya adalah 0. Kemudian apabila K-nya diganti dengan 3, hasilnya akan menjadi X0 ditambah X1 kali E pangkat minus J3Pi per 2 ditambah X2 dikali E pangkat minus J3Pi ditambah X3 dikali E pangkat minus J9Pi per 2. Disederhanakan menjadi 1 ditambah 0 dikali E pangkat minus J3Pi per 2 ditambah 0 dikali E pangkat minus J3Pi ditambah 1 dikali E pangkat minus J9Pi per 2.
sama dengan 1 ditambah cos 9pi per 2 dikurang J sin 9pi per 2. Hasilnya akan menjadi 1 minus J. Kemudian ini adalah hasil grafik ya, ketika diplot melalui berdasarkan amplitudonya, dan ini apabila diplot berdasarkan sudut fasa setelah dihitung tadi. Nah, kemudian pada pernyataan XK sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai N-1, XN dikali W, KN N ini, dengan K sama dengan 0, 1 sampai N-1, itu dapat dinyatakan dalam bentuk matriks yang disebut van der Monde matriks. X di sini akan diganti dengan D, N kali X. X-nya kemudian akan menjadi X0, X1, sampai dengan X, N-1 dipangkatkan dengan T. X kecilnya menjadi X0, X1, sampai X, N-1. Kemudian ini adalah matriksnya. Ketika diubah, maka menjadi seperti ini. Yang di bawah ini adalah matriks dari inverse-nya. Ketika matriks inverse-nya akan dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Dapat dibandingkan apabila pada matriks yang biasa, W di sini W pangkat 1, sedangkan pada di sini W pangkat minus 1. Kemudian disimpulkan berdasarkan kedua matriks ini bahwa matriks inverse DFT adalah 1 per N dari matriks DFT. Contoh soalnya selanjutnya adalah apabila terdapat XN sama dengan 0, 1, 2, dan 3, bagaimana cara menghitung DFT dengan menggunakan matriks? Nah, cara menggunakan matriksnya itu adalah menggunakan W, ini diganti dengan 0 atau angka pertama, kemudian yang di sebelah kiri juga diganti dengan 0 pakai angka pertama, terus yang ini 1, kedua, ini juga pakai 2, ini 3, terus habis itu apabila diubah menjadi matriks angkanya itu 1, 1, 1, 1, 1, min J, min 1, dan J, 1, min 1, 1, dan min 1, 1, J, min 1, dan min J. Kemudian dikalikan, matriks yang ini tadi, dikalikan dengan koordinat yang ini. Kemudian akan didapatkan 6, min 2, plus 2J, min 2, dan min 2, min 2J. Selanjutnya, ada discrete Fourier transform. Itu ada yang namanya pergeseran siklik. Pergeseran siklik adalah cara untuk mendefinisikan sinyal yang sampelnya telah digeser sebanyak N0. Dalam persamaan, pergeseran siklik dapat dinyatakan dengan XEN sama dengan X N min N0 dikali N. Atau XN ini sama dengan bernilai XN min N0 apabila N lebih besar dari N0 dan N lebih kecil dari N-1. Atau bernilai X N min N0 ditambah N apabila N lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari N0. Dengan MX-nya adalah modulo N. Berikut ini adalah contoh pergeseran siklik. Jadi awalnya grafiknya seperti ini, kemudian ketika digeser sekali akan berubah menjadi seperti ini. Kemudian bila digeser lagi akan berubah lagi seperti ini. Pergeserannya hanya berada pada koordinat tertentu saja. Selanjutnya ini ada properti umum dari DFT. Bila deret sinyal dengan n sampel, rumus linearitasnya akan menjadi alpha G n ditambah beta H n. Sedangkan pada DFT n titik itu akan menjadi alpha G besar K ditambah beta H besar dan K. Perbedaan dari keduanya adalah pada bagian deret sinyal n sampel menggunakan G kecil dan n kecil. Sedangkan pada n titik menggunakan G besar atau H besar dengan K. Kemudian untuk pergeseran waktu siklik ini G-nya G sama dengan N min N0 dikali N. Sedangkan untuk DFT N titiknya menggunakan W pangkat KN 0 GK.
untuk pergeseran waktu siklik dan pergeseran siklik dari kedua deret ini berbeda, saling berkebalikan, dan angka minusnya pun berbeda. Kemudian untuk dualitas, untuk deret sinyal, dualitasnya adalah G besar N, sedangkan untuk DFT N titik, N besar kali G min K kali N. Sedangkan untuk konvolusi dan modulasi, keduanya juga saling berkebalikan. Untuk konvolusi N sampel, rumusnya adalah sigma M sama dengan 0 sampai N min 1 GM H kali N min M dikali N. Sedangkan untuk N titik adalah G besar dikali K, G besar K dikali H besar K. Kemudian untuk modulasi, rumusnya adalah GN dikali HN. Sedangkan untuk DFT N titik, rumus modulasinya adalah 1/N dikali M min 0 sampai N min 1, G besar M, H besar K min M dikali N. Selanjutnya ada properti simetri DFT kompleks. Untuk dibagi menjadi dua, yaitu untuk sinyal N sampel dan DFT N titik. Untuk keduanya juga perbedaannya adalah pada sinyal yang digunakan adalah N. Sedangkan untuk yang N titik digunakan adalah huruf K. Terus perbedaan juga pada X-nya, yang ini X kecil dan yang ini X besar. Berikut ini rumus-rumusnya dapat dilihat sendiri. Terus selanjutnya ada lagi properti DFT-nya adalah properti simetri DFT real. Untuk sinyal N sampel, rumusnya adalah Xn, sedangkan DFT N titik, Xk sama dengan RE Xk ditambah J imajiner Xk. Sedangkan untuk kemudian sinyal N sampel-nya juga apabila dibandingkan dengan N titik, XPEN sama dengan RE XK, dan XPO ini sama dengan J imajiner XK. Terus hubungan sinyal N sampel ini simetri, sedangkan di N titik XK sama dengan X bintang min K dikali N. Selanjutnya ke bawah-bawahnya juga bisa dilihat sendiri rumusnya. Yang terakhir ada konvolusi linier dengan DFT. Konvolusi linier adalah dalam domain waktu adalah perkalian dalam domain frekuensi. Ketika ada dua buah sinyal Xn yang mempunyai panjang N dan Hn yang mempunyai panjang M, maka perlu ditambahkan 0, sehingga panjang kedua sinyal menjadi L sama dengan M ditambah N min 1. Contoh soalnya adalah kita diminta untuk menghitung konvolusi menggunakan DFT. Dengan Xn yang disediakan adalah 5, Hn adalah 4, sehingga didapatkan Yn-nya adalah 5 ditambah 4 dikurang 1, sama dengan 8. Sinyal Xn ini perlu ditambah 0 sebanyak 3, dan sinyal Hn perlu ditambah 0 sebanyak 4, sehingga menjadi Xn sama dengan min 2, 0, 1, min 1, 3, 0, 0, 0. Dan HN-nya 1, 2, 0, min 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian dicari nilainya. XK-nya itu menggunakan rumus DFT XN. Kemudian akan didapat hasil seperti ini. 1 min 4,2929 min J 0,2929 min J min 5,7071 ditambah J 1,7071 sama 3 min 5,7071 dikurang J 1,7071 dan J min 4,2929 ditambah J 0,2929. Kemudian apabila menggunakan HK dengan DFT juga, maka didapat hasil sebagai berikut. Apabila menggunakan YK dengan rumus XK dikali HK, maka akan didapat hasilnya yang sebagai berikut. Maka nilai akhir yang didapat adalah YN sama dengan min 2, min 4, 1, 3, 1, 5, dan min 3. Nah, yang terakhir ada properti periodisitas dari representasi Fourier. Untuk properti domain waktu dan domain frekuensi, ketika dibandingkan, pada domain waktu, ketika bersifat kontinu, maka pada domain frekuensi akan bersifat non-periodik. Sedangkan ketika pada domain waktu diskrit,
pada domain frekuensi akan bersifat periodik. Ketika pada domain waktu bersifat periodik, maka pada domain frekuensi akan bersifat diskrit. Kemudian ketika pada domain waktu bersifat non-periodik, maka pada domain frekuensi akan bersifat kontinu. Sekian presentasi dari kelompok EEG kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.